أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mufti mana nih Pak Mufti? Mufti Imam Syafi'i. Bisa. Ya, gimana? Tafsir Al-Fatihah. Pagi nih. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Alhamdulillah, puji syukur pada malam hari ini kita dapat bertatap muka kembali, bermuajah kembali di majelis ilmu, di majelis yang mengkaji pada kesempatan kali ini setiap malam Ahadnya, yaitu kajian tuntunan tahsin dan kaidah tajwid. Mudah-mudahan pada malam hari ini dengan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmatnya, mudah-mudahan kajian ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mudah-mudahan dapat memberikan manfaat fid dini wal akhirah, di dunia dan akhirat buat kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terlimpah curahan juga keharibaan junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan suri teladan umat ini hingga akhir zaman. Kita selaku umatnya hanya berupaya semaksimal mungkin untuk mempelajari Islam dengan kafah dan kemudian mau mengamalkannya terkait dengan sunnah-sunnah yang sudah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Kelak itu adalah merupakan kebahagiaan kita yang akan menjadi kebanggaan kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah rahimani rahimakumullah, melanjutkan kajian kita terkait kajian tahsin ini. Alhamdulillah
pada pekan yang lalu kita sudah memasuki tentang ahkamul idgham, yaitu hukum-hukum tentang idgham. Hukum-hukum idgham. Ya. Yang saya maksudkan di sini adalah saya bisa sampaikan kemarin, idgham yang terkait dengan idgham yang lainnya, bukan terkait yang idgham pada bab nun sukun atau tanwin. Ya. Tapi di sini lebih meluas secara secara am. Ya, kemarin kita sudah pahami, kita ketahui secara istilah idgham itu artinya adalah memasukkan. Jadi sambil diingat ya, diingat-ingat meroja kembali. Idgham secara bahasa artinya memasukkan. Secara bahasa, secara istilah artinya adalah memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua, yang secara makhraj bisa jadi makhraj dan sifatnya sama, atau makhrajnya berdekatan, sifatnya yang berbeda, ya, dan lain sebagainya yang sudah bahas. Dan alhamdulillah juga kemarin kita sudah bahas ahkamul idgham yang kemarin kita sudah bagikan, bahwasanya idgham itu ada idgham mutamasilain, ya, kemudian idgham mutajanisain, dan yang terakhir idgham mutaqaribain. Kita sudah bahas pada bahasan tentang idgham mutamasilain, ya, yang mana idgham mutamasilain yaitu kemarin secara sisi harokatnya ada shagir, ada kabir, ya, ada shagir, ada kabir. Terkait shagir yaitu apabila syaratnya huruf yang sama. Di sini kan kalau mutamasilain kemarin adalah huruf yang makhraj maupun sifatnya sama. Namun dibagi lagi, idgham mutamasilain terbagi menjadi dua, yaitu shagir dan kabir. Shagir ditandainya dengan itu bertemunya dua huruf yang makhraj dan sifatnya sama, namun huruf yang pertama bertanda sukun, sedangkan yang kedua bertanda harokat. Ya, itu di situ ada contohnya, rabihat tijaratuhum, ya, rabihat tijaratuhum, ya, itu secara harkat, ya. Jadi kalau seandainya secara harkat ketemunya yang pertama hurufnya adalah sukun, sedangkan yang kedua adalah berharokat, maka ini termasuk ke dalam jenis idghamnya juga secara sisi kesempurnaannya adalah idgham kamil. Waalaikumsalam. Ini sedikit kita ulang dulu ya. Idgham kamil yaitu dibacanya secara sempurna, masuknya secara sempurna. Arti bicara sempurna berarti huruf yang pertamanya dianggap tidak ada. Dianggap dia tidak ada saja. Ya. Kemarin saya sudah mungkin contohkan ya. Jadi yang kamil dengan yang nakis ada, jadi secara sisi kesempurnaannya ada idgham kamil, ada idgham nakis. Ini sudah pernah dibahas sebenarnya di materi-materi yang lalu ya. Jadi idgham kamil itu ya, saya ulangi lagi. Nanti karena nanti di bagian idgham yang mutajanisain pun nanti ada yang seperti ini. Jadi yang disebut idgham kamil itu sempurna, masuknya dengan sempurna. Jadi huruf yang pertamanya dianggap tidak ada saja. Ya, ini kan ada rabihat tijaratuhum. Taknya dianggap tidak ada saja. Diganti dengan, makanya tak yang keduanya dengan tasdid. Ya, udah hurufnya pertama ya udah ganti tasdid saja. Tapi tetap secara tulisan di mushaf tetap ada huruf kedua, cuma hanya saja harokatnya yang rabihat sukunya jadi hilang ya, masuk ke yang bertasdid. Tuh. Jadi kalau idgham ini secara kesempurnaannya masuknya pada idgham
kamil, idgham yang sempurna. Ya, ada idgham kamil, ada idgham nakis dari sisi kesempurnaan cara memasukkannya. Ya. Ya, kalau kemarin diibaratkannya misalnya ini huruf pertama, ini huruf kedua. Saat ini masuk, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Jadi dianggap tidak ada yang huruf pertamanya. Adanya yang kelihatan hanya yang kedua. Tuh idgham kamil. Lalu bagaimana dengan idgham naqis? Idgham yang sisi kesempurnaannya kurang. Contoh saya. Nah ini. Ini huruf pertama, ini huruf kedua, sama-sama huruf ta misalnya, ya. Tapi ini kalau ini yang ta ini idgham kamil. Tapi saya contohnya idgham yang nakisnya. Ini huruf pertama, ini huruf kedua. Ketika saya tutup begini, masih kelihatan nggak? Masih kelihatan. Huruf pertamanya masih kelihatan. Nah ini yang disebut nakis. Artinya apa? Kenapa? Karena ada sifat yang sangat memberatkan sehingga ketika masuk ke sini ini nggak bisa, ke huruf yang keduanya nggak bisa. Jadi harus apa? Harus tetap baca disempurnakan, dibaca dulu secara sifatnya yang huruf pertamanya ya diberikan haknya, baru masuk ke huruf yang kedua. Nanti akan terkait dengan bahasan kita. Ya, ini ada kaitannya nanti. Tuh dari sisi kesempurnaan. Ya, kemudian dalam idgham mutamatsilan juga ada idgham kabir. Ya, sama-sama hurufnya sama. Ya, baik makhraj maupun sifatnya karena memang hurufnya sama. Namun pertemuannya keduanya dalam keadaan berbeda. Yang satunya berharokat, terserah mau pokoknya yang satunya berharokat mau fathah atau dhammah atau kasroh, yang keduanya pun juga berharokat. Itu beda dengan tadi yang shogir. Shogir kan sukun huruf pertamanya, huruf keduanya berharokat. Sedangkan kalau yang ini yang kabir, hurufnya adalah yang pertama berharokat, yang keduanya juga sama berharokat. Ya, sebagai contohnya adalah di kalimat ini. La ta'manna, ya la ta'manna asalnya adalah la ta'manuna. La ta'manuna. Aslinya adalah ini, tapi di mushaf tertulisnya ini la ta'manna. Secara aslinya ini, jadi nun ketemu nun, ya. Sama-sama hurufnya nun, namun huruf pertamanya berharokat, huruf keduanya berharokat. Aslinya la ta, namun cara membacanya yang tidak seperti apa yang kita kira, la ta'manuna, bukan. La ta'manna, tapi tidak seperti itu. La ta'manna tidak. Tapi la ta'manna. Jadi dengan istilah bacaan ismam. Apa itu ismam? Nanti kita akan bahas di bab yang lain. Oke. Taib itu sekilas materi yang pekan lalu yang sudah kita kaji. Jadi ana harapkan mudah-mudahan semakin kemari semakin paham mestinya. Jadi kalau ada yang tidak paham atau ketinggalan pemahamannya langsung tanyakan. Baik, selanjutnya adalah yaitu idgham apa Pak di situ Pak di bukunya di modul yang mutajanisain ya.
idgham. Yang kedua adalah idgham mutajah. Apa itu idgham mutajanisain? Tolong dibaca, Pak. Memasukkan huruf yang Masuk ke dalam huruf yang makhrajnya sama dan sifatnya beda. ya, mahrajnya sama namun sifatnya berbeda. Baik, saya akan coba apa namanya? Jadi kalau kita bikin bagan dulu ya. Kalau yang mutamasilain kemarin adalah hurufnya sama. Ya, yang huruf pertama sama yang keduanya sama-sama hurufnya sama. Kita sebutnya sama aja lah, bukan mahrotnya. Karena memang mahrot memang hurufnya sama, jadi nggak bisa kita pisahkan. Kalau ini mutajanisain hurufnya berbeda. Namun kenapa berbeda juga dalam hal kenapa mahrotnya sama namun sifatnya yang berbeda. Jadi tempat keluarnya huruf itu sama namun sifat yang berbeda. Jadi kalau antum yang sudah pernah belajar di bab-bab yang terlalu, jadi kita ada pernah materi bab tentang makhraj, ada sifat. Dan kedua-duanya ini nggak bisa dipisahkan. Jadi cara ketika kita baca, makhrajnya sudah benar, tapi sifatnya kita abaikan, salah juga. Atau enggak kita sifatnya betul, tapi makhrajnya nggak salah, nggak bisa juga. Jadi harus dua-duanya. Baik, jadi idgham yang mutajanisa ini hurufnya berbeda, namun secara makhrajnya sama, tempat keluar hurufnya sama, namun sifatnya yang berbeda. Kalau di sini kita bisa kasih bagan. Apa syarat disebut idgham mutajanisain? Yaitu pertama, ya di sini, apabila ba masuk ya, ba masuk atau bertemu dengan mim. Kemudian situ lagi ada sa dengan dal. Sa sama ya, masuk dal. Kemudian ada lagi dal dengan ta. Kemudian za dan zo, masuk zo. Bagian sininya ta, masuk to, ya. Kemudian to dan ta, to masuk ta, dan yang terakhir ta dan da. Ya, jadi hanya ada pada 7. Jadi idgham mutajanisain ini ya sama nanti juga akan terbagi ya. Ini yang shogir ya, yang sebelah sini semuanya ini namanya idgham mutajanisain shogir. Sama seperti yang kita kemarin bahas mutamasilain ada shogir. Karena apa? Harokatnya huruf yang pertama bertanda sukun, yang huruf keduanya berharokat. Ya. Oke, kita akan bahas dulu yang shogir. Yang nomor 4 ya. Atau sama dalam. Zo ya, sorry. Titik. Zo. Ya, za dan zo. Kurang titik ya. Sama apa? Ta, ini sa dengan za. Yang mana? Ini ta dengan da. Ta masuk ke da, ini da dan masuk ke ta.
Ya, jadi ada 7 bagian yang secara idgham mutajanisain dia masuk kepada bagian yang shaghir. Ya, jadi yang pertama hurufnya sukun, kemudian huruf yang keduanya berharokat. Jadi ada 7 bagian. Ada 7 tempat. Ada 7 tempat. Ya, 7 tempat yang termasuk pada idgham mutajanisain shaghir. Ya. Nah, di keterangan selanjutnya idgham mutajanisain kan tadi awalnya adalah pertemuan huruf yang sama makhrajnya namun berbeda sifatnya. Nah, cara membacanya atau cara mengidghamkannya, cara memasukkannya ya. Huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Sama seperti idgham mutamasilain yang shaghir. Ya. Huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua, dibaca tanpa gunnah kecuali ba yang masuk kepada huruf mim. Ya. Jadi huruf pertama dimasukkan ke huruf yang kedua tanpa gunnah atau dengung. Tanpa gunnah ataupun dengung, kecuali pada huruf ba yang masuk pada huruf mim. Oke, lebih jelasnya saja di sini saya akan kasih contoh. Di situ apa Pak? Di modulnya apa? Hah? Ma'abattum. Berarti ma'abattum, dal yang ketemu dengan ta. Ya, di sini kita contoh berarti yang ini ya. Sebagai contoh aja. Abad benar nggak tulisannya? Salah? Tanya ini tasdid. Ya, tasdid. Terus, betul Pak? Ya, abad tum. Mana yang menjadi fokus kita di sini? Dal dan ta. Nah, idgham mutajanisain. Idgham tadi artinya apa Pak? Memasukkan atau masuk ya. Masuk. Masuk yang mana maksudnya? Yaitu huruf dalnya ini masuk ke ta. Cara bacanya bagaimana? Bukan abadetum. Bukan abadetum. Tapi bacanya adalah abatum. Karena antum khawatir gini. Dal itu kan huruf qalqalah. Ya. Bentar nggak? Bukan makanya caranya dibuat tidak baca abadetum. Ya, karena kita nggak, kalau udah posisinya begini, udah bukan lagi qalqalah, tapi kaitannya sudah berkaitan dengan bahasan tentang idgham. Di sini khususnya idgham mutajanisain. Jadi abatum, hilang semuanya dalnya. Yang ada di pada makhraj dal sifatnya hilang, ganti masuk ke ta. Abatum. Ya, abatum. Mahrajnya sama enggak tadi? Tadi kan ini keterangannya mahrajnya sama, namun sifatnya beda. Ya, mahrajnya sama, sifatnya beda. Namun karena sifatnya ini lebih lunak dari huruf yang keduanya, ya, jadi bisa masuk secara sisi kesempurnaan masuknya, yaitu dengan sempurna atau idgham kamil. Anggap aja jadi dalnya hilang. Abatum. Tidak dibaca abadetum. Ya. Itu contoh. Jadi dari baknya langsung ke tak. Iya, ya betul, baknya langsung masuk ke ta. Makanya di situ di mushaf itu dikasih tanda tahdid. Ya.
Terus biasanya ininya hilang. Hurufnya tetap ada, hanya saja tandanya hilang. Biar fokusnya saat kita baca, ini yang kita baca. Abattum. Iya, betul. Kalau nanti antum kasih sok ini takutnya, wah qalqalah. Gitu. Oh, maksudnya, makanya sekarang mushaf sekarang udah enak. Ya. Cuman paling antum bertanya-tanya, ini tandanya apa ini kok hilang, apa rokatnya apa gimana? Apa salah cetak gitu kan. Bukan salah cetak, karena memang rumus di idgham mutajinis ini seperti itu. Jadi untuk memudahkan, jangan saat kita kalau seandainya dikasih tanda ini, antum keliru bacanya jadinya khawatirnya jadi qalqalah abadtum gitu. Padahal bukan begitu bacanya. Bacanya adalah abadtum. Ya. Contoh lain misalnya yang ini ya. Contohnya misalnya yalhadzalika. Yalhadzalika yang ini ta masuk dengan da. Yalhadzalika. Ya. Nah, biasa kasih tasdid. Fokus kita di sini. Sa masuk ke huruf zal. Jadi tidak dibaca yalhadza, tapi langsung ke da-nya. Makhrajnya langsung ke da. Yalhadza. Bukan yalhad. Kalau kita tahu kan sa itu adalah sa. Bacanya sa si su bas ya. Ya betul nggak? Betul nggak ya? Yalhad. Misalnya kalau nggak ada ini, tapi ketika sudah bertemu dengan ini, sa-nya hilang, masuknya fokusnya ha-nya ini langsung ke za. Yalhadza. Ya. Coba Pak dilihat. Hamas apa namanya? Namanya sifatnya huruf za apa aja? Dilihat Pak. Sifat huruf za. Jahar. Sedangkan kalau yang ini sa apa? Sifat awalnya hamas. Hamas sa ya. Ada hamasnya. Sa ya. Sa si su bas. Sifatnya hamas. Hamas itu udaranya mengalir. Ya. Kalau apa namanya jahar tertahan. Makanya za yalhadza. Tidak za gitu, tidak. Tapi yalhadza. Zalika zadzubad ya. Jadi diingat berarti sa-nya tidak dibaca, makhraj hilang, anggap aja hilang, masuk ke za. Sama ini jadi karena idghamnya masuk jenis sempurnanya idgham kamil atau yang sempurna. Nah. Sampai di sini paham tuh? Saya kasih contoh lagi, Pak. Idzalamu. Yang ini, Pak. Ininya hilang ya, ini fokus kita. Bacanya apa ayo bacanya apa coba yang apa ya, bacanya yang dua ya, yang kedua ya. Illah. Iya, illah. Jangan id. Kalau id nanti ini jadinya. Sedangkan ini kita hilang ininya, danya hilang. Masuk ke dha. Illah, idzalamu dha.
Ya, sifatnya beda ini. Ada sifat perbedaan sifatnya. Coba antum bisa lihat sifat dza apa saja. Dengan dengan zo sifatnya yang sama, ada yang sama nggak? Sama. Ada yang sama? Samanya di mana? Hah? Jahar. Terus ada yang sama lagi nggak? Rohwah. Yang sama. Jahar aja yang sama ya? Ya, jahar saja yang sama. Selebihnya sifatnya berbeda. Ada? Ya, kalau ismat artinya apa? Tertahan. Sama berarti. Ya. Baik. Satu lagi, kasih contoh yang beda. Yaitu contoh dari ba yang masuk kepada huruf mim. Contohnya langsung. Ya, bacanya gimana ini, Pak? Ya, irkam. Baca dengung ya. Banyak hilang, masuk ke mim. Irkam ma'ana. Ya, irkam ma'ana. Irkam, tulisannya irkab. Jadi dihilangkan. Banyak hilang, diabaikan saja, masuk ke mim. Irkam dengan tempo guna. Selain itu gimana Pak? Hurufnya selain itu berapa temukan? Hurufnya selain ini banyak. Yang termasuk idgham mutajanisain. Iya ini. Oh, kalau selain itu Bukan. Beda cara baca. Ya, cara bacanya. Kayak kemarin kita sudah bahas ya. Rabihat tijaratuhum tadi contohnya yang kemarin ya. Rabihat tijaratuhum, tak bertemu dengan tak. Itu idgham utama silain. Idgham utama silain karena hurufnya satu sama. Ya, hurufnya sama. Satu huruf pertama, huruf kedua sama. Jadi diabaikan huruf yang pertama yang sama. Intinya sama, dia sama-sama idgham dan diabaikan. Baca huruf yang keduanya saja jadinya. Masuk dengan huruf yang kedua. Ya. Itu dari sisi idgham mutajanisain yang shaghir. Ya. Ini Pak, semua contoh yang di sini maksudnya ini yang ketemu dengan ini, masuk dengan ini atau ini ketemu dengan ini, misalnya ba dengan mim, sa dengan zal, da dengan ta, za dengan zo ya, kemudian ta dengan po, to dengan ta dan da. Nah, itu semua yang bagi 7 semuanya kamil, tapi kecuali ya, jadi secara kesempurnaannya kamil, hilang huruf yang apa? Yang pertamanya hilang.
karena sudah masuk ke huruf yang kedua. Kecuali dari 7 tadi ada satu tempat, yaitu di to yang masuk ke dalam huruf ta. Ya. To yang bertemu atau masuk ke huruf ta. Dia secara sisi kesempurnaannya termasuk kepada jenis idgham naqis. Ya. Contohnya mana? Ya, to dan ta. Ya, to dan temu ta. Cara bacanya bagaimana? Coba Pak, bacanya gimana? Ya. Basat, basat tak. Ta. Ada yang lain? Selama ini antum kalau pernah baca ini bahasanya gimana? Basata. Ya. Ya. Oke, ini tadi ya yang Anda maksud pengecualian ini. Jadi kalau dari sekian 7 ini ya, semuanya dibaca kamil secara kesempurnaannya. Jadi semuanya benar-benar masuk kepada huruf yang keduanya. Tapi kecuali ini. Ya dari 7 tadi kecuali ini. Ini jenisnya idgham naqis. Cara bacanya bagaimana? Berarti huruf yang pertamanya sifatnya masih tetap ada, masih tertinggal, masih tetap ditampakkan, masih kelihatan. Seperti anak yang tadi contohkan tadi. Ya. Ini huruf pertama, ini huruf kedua. Ketika saya masukkan, ini masih ada kelihatan. Jadi enggak bisa kita abaikan toknya. Huruf yang pertamanya yang tok tidak bisa kita abaikan. Bacanya gimana? Basab, basab, ta. Nah, ketika kita sinnya ini bertemu toknya ya, bahkan sukun toknya ini. Ya. Jadi sempurnakan dulu bacaan sifatnya. Sifatnya to itu adalah bacanya itbaq, lekat. Basab, ya basab. Kemudian ketika ketemu taknya bagaimana? Turun lidahnya. Kalau tadi itbaq itu lekat, ya naik pangkal lidahnya basab. Ketika tak turun ta, basab ta. Dengan sifat hamasnya ta. Ya istifal, karena sifatnya ta itu adalah istifal. Turun lidahnya. Basab ta. Basab ta. Hati-hati, jangan sampai kita karena mau masuk ke to, seringnya kejadiannya begini, basab. Bukan basat, tapi basat, basat ta. Karena mau ngambil gampang. Salah kalau yang gitu. Harus tetap sa-nya tetap dibaca sa. Basat, cuman hanya naik lidahnya. Basat ta. Ya, jangan basat ta. Iya. Itu yang kadang nggak disadari. Jadi udah paham nih tadi nih ilmunya, cuman bacanya jadi basat ta. Artinya basat nah, basat ta. Ya. Toknya jangan dihilangkan sifatnya. Nah kalau yang ini Pak, yang atasnya bacanya kamil apa nakis? Tak dengan to. Kamil. Kamil. Karena apa? Oh iya betul. Iya pinter. Jawab kecuali cuma satu doang tadi. Oh jadi nggak masuk.
Gak kali, wah itu toh tak bisa, berarti tamat toh bisa. Oh, kita lihat dulu, ya. Karena sifatnya yang lebih, ternyata yang lebih kuat itu toh, ya. Kalah dia. Taib, fahim tum? Ya, kalau diam aja berarti fahimna. Insya Allah ya. Kalau ya. Ngel. Jangan dibuyang-buyang, Pak. Pak Mukti, silakan. Mau tanya apa? Dia lagi nyari, Pak. Nyari-nyari soal. Kalau nggak ada soal, jangan cari-cari, Pak. Hidup ini udah susah. Ya, ya dibagikan. Nanti kita coba. Ya. Kayak contoh misalnya yang tadi itu yang saya contoh yang kedua. Fa manat ta'ifah. Ya, segera. Ya, yang tadi fa'amanat. Yang ini ya. Fa'amanat, baca gimana, Pak? Ayo, yang ini baca gimana? Secara kamil. Ulangi yang keras. Ulangi. Oke, kalau bareng-bareng ini jadi apa? Ikhfa. Samar. Sekarang satu-satu. Pak Ardian. Ya. Ulangi. Baik, sekarang. Pak Setio. Ulangi. Fa'amanat. Enggak ada tahdidnya, Pak. Ya. Fa'amanat. Oh iya, enggak ada niat tadi. Iya, ulangi. Fa'amanat ta'ifah. Ulangi. Fa'amanat ta'ifah. Ya. Lumayan. Pak. Pak Inan ya? Pak Inan. Pak Mahmud. Pak Mahmud. Ya, Pak Mahmud. Iya, mirip-mirip soalnya. Ayo, Pak. Iya. Udah dapat dikit. Kawainan. Fa'amanat ta'ifah. Ya. Ya, toh itu nanti kita lihat ya sifatnya apa tadi. Ayo, Pak Doni. Fa'amanat ta'ifah. Ya, ulangi, Pak. Fa'amanat ta'ifah. Ya. Beda-beda versinya. Ayo, Pak. Ardian, Pak Ardian. Fa'amat ta'ifah. Enggak ada tahdid, Pak. Fa'ama. Fa'aman. Enggak ada tahdid. Mimnya enggak ada tahdid. Ada tanda kali, Pak, situ. Enggak ada. Enggak ada. Pak, goib ya di situnya. Tapi tahdidnya enggak ada tahdidnya, mimnya jangan dibaca. Iya, jangan dibaca dengung. Yo. Fa'ama. Manat. Ya. Versinya masih sesuai tulisan. Pak Hendro. Fa'amanat ta'ifah. Ulangi. Fa'amanat ta'ifah. Ya, lumayan. Yuk, Pak. Aduh, siapa sih? Pak Teguh. Fa'amanat
Taifah. Ulangi. Fa amanat Taifah. Ya. Pak, siapa Pak? Fa'amanat ta'ifah. Pak Doni ya? Pak Doni sih. Pak itu. Fa'amanat ta'ifah. Ulangi. Fa'amanat ta'ifah. Ya, bagus. Pak Billy. Fa amanat Taifah. Wah, mumtaz. Pak Mukti. Masya Allah, mumtaz. Mumtaz juga ini. Berarti. Makanya kalau emang beda ya, berilmu dengan sama orang yang belajar sama dekat bermain sama orang yang berilmu tuh pasti iya ketularan seperti tukang minyak wangi gitu. Iya. 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 Tapi kita nggak tahu nih, masalahnya semakin jauh, ibaratnya dari riwayat lagi, ya kan? Kalau dia dari riwayat lagi, riwayatnya turun lagi berarti ke bawah lagi, nyambung nggak di Samang nih? Jangan doib ntar. Ya, Pak Atin. Fa'amanat ta'ifah. Bukan, beda Pak. Udah riwayatnya udah beda. Ya, Pak Jasni. Fa'amanat ta'ifah. Ya, dia nutupin. Jadi samar ya. Iya. Sudah terbiasa. Iya, Pak. Jadi toknya sudah bunyinya doang, tapi sifatnya enggak dapat. Ya. Enggak dapat. Jadi cara bacanya adalah taknya benar sekali lagi dihilangkan. Tadi ada yang pakai tok tapi pakai ada sifatnya sifat hamas. Siapa ya tadi? Ya. Tok itu ada sifat hamas enggak? Bukan ya, jadi tidak dibaca fa'amanat to. Ya, mau gabungin dia. Fa'amanat to. Hilang nggak ada mesnya. Jadi fa'amanat to. Fa'amanat ta'ifah. Iya. Fa'amanat to. Jadi taknya biarkan saja, abaikan saja. Fa'amanat Salah. amanat Ya kalau antum cuma apa amanat berhenti situ doang boleh, tapi kalau antum bacanya disambung dengan toknya ya harus dihilangkan. Pokoknya hilangkan semua makhraj sama sifatnya yang ada di ta. Ya. Anggap saja tanya tidak ada. Itu lagi di Quran yang ada kayak warnanya beda-beda itu ada di warnain nggak? Oh, warnain apa enggak gitu. Biasa kayak walau alam ya, Ana belum tahu persis. Kayaknya sih cuman hanya hilang itu aja, Pak. Sukunnya hilang. Jadi ditandain di huruf yang keduanya dengan tasdid. Belum mana periksa juga kalau yang kayak begitu ya. Tapi yang setahu Ana di mushafnya huruf pertamanya sukunnya hilang. Ya. Itu huruf kedua itu koidahnya harus tasdid. Keduanya? Iya, harus tasdid. Bukan, iya kalau di mushafnya. Iya, harus tasdid. Kalau dia tasdid pasti Pak itu. Itu idgham mutajanisain. Kalau nggak tasdid, Walau alam kalau cetak antum pas bacanya lagi cetakan yang lama ya. Kalau cetakan yang sekarang yang Anda tahu ya udah ada tasdidnya. Pokoknya rumusnya antum lihat ini Pak berarti. Berarti harus diingat nih huruf-huruf ini. Ba-nya ketemu mim. Ya. Oh itu idgham mutajanisain berarti. Ya jadi gitu. Kalau da ketemu ta, oh mutajanisain. Cara bacanya kamil, secara sempurna bacanya. Idghamnya secara masukinnya secara sempurna. Kecuali yang ini berarti itu dan ta. Pokoknya intinya sukun pertamanya sukun. Seandainya antum melihat di Quran ada to dan ta. Lihat, oh berarti pertamanya sukun to-nya. Yang keduanya berharokat. Kalau yang mushaf sekarang pasti hilang. Tapi kalau yang mungkin yang lama masih ada ininya, barangkali ada sukunnya. Ya. Jadi insya Allah kita pakai mushaf yang sekarang lebih mudah. Biar fokusnya kenapa demikian? Itu tadi karena idgham mutajanisain, idgham artinya masuk atau memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Jadi huruf pertamanya dianggap saja tidak ada.
Jelas ya? Fahimtum? Salah. Ya. Contoh sekali lagi, asqalat da'awa. Ya. Nah, fokusnya di sini, Pak. Ininya hilang. Ayo coba baca satu-satu. Pak Adrian. Ulangi. Ya, taib. Pak Setio. Asqalat da'awa. Ulangi. Asqalat da'awa. Ya, terus. Asqalat da'awa. Taib, Pak Inan. Asqalat. Ya, nggak kelihatan. Asqalat da'awa. Ya, taib, Pak Doni. Asqalat da'awa. Ya, lanjut. Asqalat da'awa. Ya, Pak Indra. Asqalat da'awa. Ya, Pak Teguh. Asqalat da'awa. Ya, Pak Edo. Asqalat da'awa. Ulangi. Asqalat da'awa. Itu hurufnya setelah A apa itu, Pak? Sin. As. Ya, jangan dibaca ash. As. Asqalat da'awa. Ulangi. Asqalat da'awa. Taib. Pak Billy. Asqalat da'awa. Taib. Pak Mukti. Asqalat da'awa. Ya. Pak Atin. Asqalat da'awa. Ya, lanjut. Pak Jasni. Asqalat da'awa. Ah, yo, jangan samar-samar ya. Jangan ifa. Enggak lagi ngejar muti tadi. Oh ya. Iya, emang semakin jauh emang semakin samar. Ya, jadi asqalat da. Jangan asqalat da. Pokoknya nggak usah ada tersisa dari huruf ta. Sifatnya hilangkan saja. Karena sifat ta itu kan hamas. Ya, jangan sampai ada asqalat. Nah, asqalat, antum baca asqalat da, asqalat, coba dengerin, baca Nana. Asqalat da, bener nggak? Ulangi, asqalat da. Iya, betul. Tanya masih ada ya? Iya. Harusnya sekarang asqalat da. Ya. Tuh, harus idgham kamil, sempurna cara bacanya. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan dipahami ya. As-sasa saghir. Idgham mutajanisain yang saghir. Baik, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan lanjut ke idgham mutajanisain namun yang kabir. Tempatnya hanya satu saja. Ya. Jadi kalau satu insya Allah gampang ini. Ingat amantum, kalau idgham mutajanisain kabir, tempatnya hanya ada pada satu saja. Kalau ini ada berapa, Pak? Yang shogir ada tuh 7. Sedangkan yang kabir hanya satu. Ini apa, maaf saya hapus. Coba Pak yang bawa mushaf buka surat Yunus. Yunus ayatnya ayat 35 kalau nggak salah. Coba tolong bacain, Pak. Surat ke berapa tuh? 11 ya? Ya, surat ke 11. Kalau nggak salah surat ke 11. Coba Pak dibaca ayat ke 35.
Saudara Musa nggak bawa pusat kan? Surat 10 ayat 35. Coba Pak bacain Pak Inan. Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq Qulillahu yahdi lil haqq Lil haqq. Terus afaman yahdi ilal haqqi haqqu ay yuttaba'a amman la yahdi amal amman la yahdi amman la yahdi ya. amman la yahdi. Ya, sudah cukup Pak. Pak Inan scroll. Di situ ada kata la yahiddi, la yahid. Tulisannya begini nggak Pak? Betul nggak? Ada sukunnya nggak? Nggak ada. Nggak ada sukunnya? Ada sukunnya nggak? Ada. La yahiddi, la yahiddi. Baik. Sama halnya Pak, tolong fokus ya. La yahiddi. Idgham mutajanisain yang bagian tentang kabir. Kalau sogir sudah tadi ya. Kita patokannya sogir itu berarti huruf pertamanya adalah sukun, yang keduanya berharokat. Huruf keduanya berharokat. Nah, kalau begini mana? Ada nggak dari huruf yang sini? Nggak ada. Ada nggak? Yang huruf sini yang ketemu dengan huruf yang ini. Ada nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada ya Pak ya? Oke. Soalnya di sini yang tasdid di sini adalah da. Huruf sebelumnya ha. Ini sesungguhnya yang aslinya ada huruf yang dihilangkan. Yaitu bentuk aslinya adalah tulisannya adalah bukan double dal. Tar Pak. Ya. Tadi. Jadi ada huruf yang dihilangkan apa? Ta. Di sini ada nggak ta ketemu da? Ada ya? Yang ini ya. Oke. Hanya saja ini taknya adalah berharokat. Kalau yang itu taknya sukun. Taknya sukun. Ini tak bertemu taknya berharokat fathah, bertemu dengan huruf dal yang berharokat. Inilah patokan kita harus tahu. Jadi kalau ada dua huruf yang tadi mahrotnya sama namun sifatnya beda, namun sekali lagi huruf pertamanya berharokat, huruf keduanya juga berharokat. Nah ini yang saya maksud. Ya tadi. Ya tadi. Tapi kenapa sekarang di mushaf tertulis la yahiddi? La yahiddi. Karena asal muasalnya di kata-kata ihtada yahtadi. Kalau mau pakai apa namanya grammarnya dalam bahasa Arab, ihtada yahtadi. Ini fi'il mudhari'nya. Ya. Cuman di sini kenapa menjadi begini? Awalnya bukan langsung yahtadi dulu, yahtadi kemudian begini Pak. Ya. Karena mau dihilangkan, ya awalnya nih turunan-turunannya ya.
Ya. Ya, hilang. Ya. Bukannya ini. Karena ini tasdid, asal muasalnya kenapa dia tasdid? Ada huruf dal yang bersamaan. Ada huruf dal yang sukun. Nah, karena ini dua sukun ini bertemu, susah ya menyebutnya. Ini bagaimana nih? Yahad. Jadi kalau bacanya yahad, ya. Dalam kaidah dalam ilmu tajwid, apabila ada dua sukun yang bertemu, maka huruf yang pertama, jadi ada dua huruf yang kedua-duanya sukun, maka huruf yang pertamanya di kasroh. Ya, ini dihapus, ganti yahid. Nah, yang ini nyadalnya biar nggak jelimet, jadi satu. Jadi satu, tapi dikasih tanda tasdid. Jadi yahid di. Aslinya adalah kalau mau grammarnya ihtada yahtadi. Ya. Tuh. Hanya satu tempat doang, Pak, situ. Jadi enggak. Ini buat pengetahuan kita aja. Kalau antum misalnya ada yang nanti di mana ketemu kayak begini. Ya. Yahidi. Karena kalau misalnya mau di ini lagi, ini nggak ketemu. Ini apaan ya? Huda. Kalau huda yahdi, bukan yahidi. Ya. Jadi ada kata yang ada huruf yang dibuang, yang asal muasalnya katanya adalah ihtada yahtadi. Kata kerjanya ihtada yahtadi. Itu dari segi idgham mutajanisai unsain yang kabir. Jelas, Pak? Jelas ya. Alhamdulillah mushafnya dibuat seperti itu jadinya. Ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak Billy udah dibagikan ya? Coba, Pak. Saya lihat dulu. Yang mana? Yang kabir ya. Hanya di surat Yunus saja ya tadi. Sudah, Pak? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Mungkin bisa kita mulai tadribat ya, sedikit saja. Nanti sampai halaman 94. Silakan dimulai dari Pak Jasni.
Ya, kalau tadi kan contoh satu-satu. Ya, sekarang ayo silakan Pak. Angus. Muhammad Qaifatan Qaifatani. Idham Qaifatan Ulangi. Idhammat Qaifatan Nimanakum Minkum Anna Tatu antafshala Antaksala Wallahu waliyuhum Huma wa ala Allahi kulli falyatawak wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Iya, mana yang fokus pembelajaran kita, Pak? Muhammad Yang sudah kita pelajari ya. Muhammad Idhammat. Nah, makanya tadi bacanya juga kurang tepat ya. Idhammat ya, idhammat Qaifatani. Coba ulangi Pak Jasni. Idhammat Qaifatan Panjang tonya. Panjangnya berapa itu? 6 Ya. Idhammat Qaifatan Ifatani minkum minkum antafshala Salah wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. ya falyatawakkalil mu'minun. Falyatawakkalil mu'minun. Ya, baik sekarang. Jadi fokusnya tadi di idhammat po. Idgham apa itu, Pak? Mutamasilain apa mutajanisain? Pak Jasni. Idgham mutamasilain atau mutajanisain? Yang kedua. Iya, mutajanisain. Baik. Pak Atin. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'alam. Ulangi dari ini Pak, ulangi dari awal. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nun sukun bertemu dengan nun. Maksudnya apa itu? Idgham apa? Idgham mutamasilain. Ya. Mutamasilain apa? Apa idgham bigunah? Kan nun sukun bertemu dengan nun itu. Mutamasilain apa idgham bigunah? Kalau idgham bigunah contohnya apa? Coba huruf idgham bigunah apa aja? Ya, nun, Ya, nun termasuk berarti. Ya. Ya, makanya saya tanya, itu idgham mutamasilain atau idgham bigunah? Ya. Pak, nyebutnya apa kita jadinya itu? Idgham mutamasilain kan itu mutamasilain kan hurufnya sama tuh.
Ya. Apa idgham biguna? Aduh. Sama. Iya, nun sukun bertemu dengan iya. Kan kalau idgham biguna apa rumusnya? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan yanmu. Salah satunya berarti kan? Boleh ya, boleh nun. Nah, berarti itu termasuk nun kan? Ada nun kan? Ya, idgham biguna atau idgham mutamatsilain itu nyebutnya. Ya. Idgham iya. Ya terserah persepsi antum lah. Beneran semuanya Pak. Antum idgham biguna ya bingung amat. Ya kan udah dijelasin kan? Idgham mutamatsilain. Iya, sama-sama hurufnya kan? Iya, sukun juga. Awalnya huruf pertamanya sukun, keduanya huruf yang berharokat. Ya, yang itu juga sama. Ya, idgham biguna sama. Terserah tuh mau nyebutnya bebas. Benar, mau idgham mutamatsilain benar, idgham biguna ya benar gitu. Ya, iya, antum ya jadi bingung ya. Ya. Ya, jadi bacanya, Pak, ini karena tadi bacanya harus dengung ya. Dengan tempo dengung. Minnaf. Ya. Ayo Pak Atin. Min nafsiu. Min nafsi wahidah. Terus. Waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghassaha hamlan khafifan ayo hamlan khafifan famarrat bihi falamma asqalat da'awallah. Iya, da'awallaha Rabbahuma lain Rabbahuma lain ataitana solihan lanakunanna minas syakirin. Solihal lanaku itu idgham Pak. Idgham tapi idghamnya bila gunnah. Solihal lanakunanna. Ya. Lanakunanna minas syakirin. Ya, minas syakirin. Ya. Baik, yang tadi antum baca fokus materinya di mana? Yang sudah kita kaji. Tadi ketemu nggak? Atau fokus di bacaan aja? Ya, asqalat. Iya, tadi bacanya salah, makanya tadi asqalat da'awa mestinya ya. Asqalat da'awa bukan asqalat. Ya, tanya hilangkan saja. Asqalat da'awallaha. Ya. Patin ya. Itu yang di situ fokus kita. Asqalat da. Idgham apa itu? Mutaja nisain. Baik, lanjut. Pak Mukti. Ya, pakai ngelihat dulu dia.
Ya sebentar, Pak Mukti. Khalaqakum min nafsi itu nun mati di depan nun Yang tadi kita baca lewat. Ya, khalaqakum min bertasbih apa enggak itu? Yang mana tuh? Min nafsi. Ya, itu nafsiu. Yang nun harokat bertasbih apa enggak itu? Iya, itu bertasdid. Enggak, kalau antum makanya tadi ana tanya itu kan min nafsin. Itu mau idgham mutamasil apa idgham biguna? Antum bingung. Ya terserah antum mau versi yang mana, persepsinya. Sama aja bacanya. Kalau bertasbih sama Iya, min naf sama-sama dengung kan dibacanya. Intinya sama-sama dengung cara bacanya. Min nafs, antum misalnya mau pakai yang idgham mutamasilain, berarti nun yang pertama hilang, tapi tetap bacanya kan min, dibaca dengung kan. Kalau antum mau idgham biguna sama aja, dibaca dengung juga. Jadi mau idgham biguna, idgham mutamasilain, tergantung persepsi antum. Sama, intinya sama, baca-baca dengung. Ya itu saja ya. Baik. Lanjut Pak Mukti. Yang mana Pak? Wahia, yang keras sedikit Pak, nggak jelek, nggak dengar soalnya. Wahia tajri. No khub. Ya. Ya bunayyar yar. Ya, kam ma'ana Pak Billy, tolong dibuka Pak, surat Hud-nya ayat 42. Tolong dibacain Pak. Pak Mukti, syukran. Fokus kita tadi di mana Pak? Pak Mukti, Pak Billy tolong dibantu yang Hud ya, surat Hud ayat 42. Pak Mukti di mana tadi? Fokusnya di mana? Irkab ma'ana, ya kab itunya banyak hilangkan, masuk ke mim ya, idgham mutajanisain kamil ya, secara kamil. Irkam dengan tempo guna, irkam ma'ana. Oke, itu fokus kita Pak. Ya. Ya. Udah Pak Billy ketemu? Coba tolong bacain Pak Billy. berapa nih? Ayat 42 tadi ya. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Iya, syukran Babi, syukran.
Ya. Jadi di sana ada kalimat wanada. Wanada nu, kalau di situ tulisannya wanuhub. Ya, sedangkan nuhun itu tulisnya domah tanwin itu nuhun. Bahasa Sunda ya, nuhun. Nuhun. Ya, nuhun. Nah, itu bagaimana cara bacanya? Sedangkan di situ kan ada ba yang sukun. Kan nggak bisa dihilangkan begitu tanwinnya. Ya. Jadi digantinya tanwinnya, hunnya itu berubah menjadi hu. Diibdal diganti dengan huruf nun yang ditasdid. Jadi nuhunibnahu bacanya. Nuhunib, makanya di mushaf ada tanda kecil ya nunnya Pak Tili ya. Ada kecil di bawah. Nuhunibnahu. Kalau antum nggak mau itu jadi ntar bacanya itu nuhub. Ya. Jadi antum menghilangkan tanwinnya. Bukan di tanwinnya dihilangkan ya, tapi harusnya diganti dengan apa? Kan nggak bisa tanwin itu masuk ke huruf yang sukun. Dia nggak bisa. Nuhu coba nggak bisa. Nuhun ketemu ba, ya masuk ke ba nggak bisa. Cara bacanya bingung kan? Nuhun, coba gimana? Berarti cara bacanya hunnya tadi berubah diganti bukan tanwin tapi dhammah, hanya saja ditambahkan nun kecil. Biasa di mushafnya nun kecil di bawahnya ni. Jadi bacanya nuhunibnahu biar masuk. Ya. Sama kayak tadi contoh yang tadi yang anak kasih tadi. Jadi andainya ada dua sukun, maka huruf yang pertamanya itu di kasroh. Itu yang paling gampang orang Arab dalam melafat. Bukan fathah, bukan dhammah. Jadi kasroh. Jadi bacanya nuhunibnahu. Ya, kalau ada kalimat seperti itu, makanya alhamdulillah di mushaf kita yang sekarang ini sudah ada tanda seperti itu. Jadi nunnya ditandain kecil di bawah. Jadi antum bacanya tidak baca lagi nuhun tapi nuhunib. Nuhunibnahu. Ya? Nunnya tetap dibaca itu. Nun kecil itu. Iya dibaca. Iya, dia sebagai pengganti tanwinnya. Jadi domahnya ada di hu-nya, tanwinnya di mana? Ganti nun di kasroh. Nuhunib. Tanda itu tanda bacaan nun itu. Iya, jadi salah. Kalau antum baca kayak gitu salah. Jadi nuhub, antum menghilangkan tanwinnya. Ya. Nggak boleh Pak. Nah, orang Arab menggantinya dengan cara seperti itu tadi, mengganti nunnya dengan mengganti tanwinnya dengan nun yang berharokat kasroh. Nuhunib. Itu kayak nun biko ya. Mana tuh? Yang tadi Ustaz sampaikan tadi. Nuhunibnahu. Iya, betul. Berarti di mushaf udah seperti itu. Iya. Jadi kalau antum lihat ada nun kecil di situ, ya. Ada setelah itu ada huruf yang sukun. Karena itu kan wasol. Jadi nggak bisa, ya. Harus diberi ganti tanda. Jangan antum hilangin tanwinnya, tapi diganti. Namanya tashil. Ya. Mudahkan dengan cara menggantinya. Jadi nuhunibnahu. Jangan antum baca nuhub, jadi tanwinnya hilang. Pengganti tanwinnya nun yang berharokat kasroh. Wah ini kayaknya udah selesai kalau udah. Iya, udah selesai. Hah? Oh, kelar. Iya, maksud saya gitu. Ini udah dianterin gini berarti udah selesai. Karena udah ada makanan. Fokusnya. Oh, udah ada yang makan? Belum diizinin, udah ada yang makan. Kalau yang punya rumah udah ngizinin berarti udah ana tutup berarti. Kayaknya kayak nggak mau baca. Iya. Baik. Lanjut ya. Tadi siapa terakhir? Pak Billy sudah dijelaskan sampai ya. Berarti kita lanjut Pak Edo.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله Biidnillah. Jangan kol-kolah. Biidnillahi. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Ya, syukran. Ya, fokus pembelajaran kita ada di kalimat mana? Pak? Ya, illah. Ya, jangan id. Kalau id nanti masih ada itu. Harus sempurna. Illah. Ya, izzalamu. Wazizu baz. Ya. Izzalamu. Jangan id. Kalau id nanti masih ada. Izzalamu. Panjang ya. Izzalamu anfusahum. Mad jaiz ya. Baik. Syukran, Pak. Lanjut. Pak Teguh. La ikraha fid din. Ikraha. La ikraha fid din. Sebentar, Pak. Ikraha. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi faman yakfur bitaguti wa yu'min billahi Wa yu'min billahi. faqad istamsaka bil urwati Til. faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Ya, cukup. Jadi fokusnya yang di mana, Pak? Qad tabayyana. Iya. Bacanya coba ulangi. Langsung yang fokusnya aja. Qad. Iya. Tabayyana. Ya, dengan kamil sempurna ya, Pak. Qad tabayyana. Qad taba. Qad ta. Jadi tidak ya. Qad tabayyana. Jangan qad. Ya, kalau qad jadi masih ada. Tidak kamil jadinya. Qad tabayyana. Jangan dibaca qala-qala. Qad tabayyana. Qad ta. Ya. Qad ta. Ya, hati-hati Pak kalau kayak model-model tadi sama juga di hati-hati dengan huruf qala-qalah tadi. Yang bukan qala-qalah dibaca qala-qalah. Ya. Lanjut, syukran. Lanjut, Pak. Pak RT. Ya. Fadaka sufayra ba'idin faqala ahadtu bima lam tu'iddihi wajituka min Saba'ib. Ya. Im Iyaqin.
naba'i yakin. Ya, yakin. Ya. Yakin. Ya, fama kasa, mana fokusnya, Pak? Ahad tuh. Iya, ahad. Ahad. Bacanya kamil apa nakis? Nakis. Nakis ya. Ya, nakis. Berarti pokoknya sifatnya harus ada ya. Ahad tu. Bukan ahad. Tadi kan sama kan? Hati-hati, Pak. Kita mau nyebut to ke bawah-bawah. Ya, hanya tetap ha, jangan ahad. Ahad tu. Hanya dulu ha, had. Iya, ahad. Jangan ahad. Itu yang tadi saya maksud. Yang tadi kita kasih contoh tadi ya. Basat jadi basot. Harus tetap dibaca. Hah? Yang nakis satu itu aja. Yang nakis ya. Hanya itu saja. Jadi to yang ketemu dengan da atau to masuk ke da. Ya itu fokusnya. Ahad tu. Baik, lanjut. La in basatta ilayya yadakal litak Qala litak tulani tulani ma panjang ana bibasiti banyak panjang bibasiti ilaika li aqtulaka ilaika li aqtulaka inni akhafullaha Rabbal alamin. Ya, fokusnya di mana, Pak? Ba? Tadi ya, tulis sama seperti yang kita contohkan di sana ya. La imbasata. Ya, jadi bacanya itu, Pak. Idghamna basata. Basat. Ya, basat ta. Sa ba la basata. Ya. Itu fokusnya ya. Dengan idgham nakis. Cara membacanya dengan idgham nakis. Baik, lanjut. Ainan, wah itu kabur satu. Oh izin. Ya nggak tahu soalnya nggak ngeliat. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a Masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina faqsusil la'allahum yatafakkarun. Ya, baik. Fokusnya di mana, Pak Inan? Yang mana fokusnya? Iya, ulangi bacanya.
Yalhal zalika. Ya, yalhadzalika dengan bacaan idgham kamil atau nakis? Kamil, ya, sempurna. Jadi hilangkan sa-nya. Yalhadzalika. Ya. Baik, syukran. Afwan ya Pak yang belum ini kebagian bacanya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami yang tadi ya. Fokus kita di materi yang kemarin sama yang hari ini. Insya Allah tadi kalau tadi contoh ini tadi ada nggak yang mutamasilain? Yang di sini ada nggak? Ada tadi ya. Ada, yaitu tadi contohnya nun ketemu dengan nun misalnya. Ya. Baik, itu saja. Silakan nggak ada yang ditanya. Kalau nggak kita tutup dengan berdoa kafaratul majlis. Jelas? Paham Tom? Insyaallah, alhamdulillah. Baik, kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan katsiran atas ihtimamikum, perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.